Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang boleh terus kami rasakan hingga saat ini. Dan kami juga boleh bersyukur Tuhan kalau pada saat ini Tuhan kami boleh Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk kembali mendengarkan Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami. Bila Tuhan melalui perenungan akan kebenaran firman-Mu saat ini, kami mau sungguh-sungguh Tuhan mau mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu untuk boleh kami hidup di dalam kehidupan kami. Kami percaya karena firman-Mu lah yang adalah penopang dan juga kekuatan kami dalam menjalani hari lepas hari kami. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah juga hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan, yang akan menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau kuasai, Engkau terbungkus dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, sehingga apa yang boleh disampaikan sungguh benar, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah bagi setiap kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang boleh terus kita rasakan hingga saat ini. Dan kita juga boleh bersyukur kalau hingga saat ini kita diberikan kesehatan. Boleh dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Untuk boleh bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita pada minggu ini kita akan melanjutkan eksposisi 1 Korintus kita di bawah tema kebangkitan Kristus sebagai motivasi iman Kristen. Mari saya mengajak setiap kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang melandasi akan perenungan kita yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-34. Mari kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan ini. Kemudian kita boleh memperhatikannya dan saya akan membaca bagi Bapak Ibu sekalian. 1 Korintus 15 ayat 12 hingga 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, bila mana diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Namun, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Namun tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Sebab Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, teranglah bahwa Ia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Namun, kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia
yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apa faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Kami juga mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku, aku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, reaksi adalah sebuah respon yang wajar terhadap hal atau sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya Bapak Ibu, waktu musim dingin ya, atau mungkin remote AC lupa di reset sesuai dengan keinginan kita. Jadi mungkin 16 atau 18 Bapak Ibu ya. Kalau ada rasa dingin ya, kemudian kita akan mengambil selimut dan menutupi tubuh kita agar kita mendapatkan kehangatan. Nah, ataupun juga waktu dalam cuaca hujan seperti saat ini ya, tadi pagi ya kita digeber sama hujan gitu kan ya. Kalau hujan deras, maka seseorang yang akan berpergian Bapak Ibu akan melindungi dirinya dengan payung atau jas hujan agar tidak kena air hujannya ya, tidak keciprat air hujannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dari setiap reaksi kita tentu akan membawa kepada kesimpulan yang nantinya akan menjadi konsep kita mengenai sesuatu. Jadi kalau misalnya dingin, yang diambil selimut. Kalau misalnya hujan, yang diambil payung ya. Bukan dingin ambil payung, hujan ambil selimut ya. Tidak ada gunanya Bapak Ibu ya, tidak ada faedahnya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya pikir begitu pula dengan kesimpulan kita mengenai Tuhan dan karyanya. Terkhusus karya kebangkitannya yang menjadi tema perenungan kita pada saat ini. Jadi ketika kita mendengar, kita mengetahui dan mengalami akan karya kebangkitan Kristus, sehingga meneguhkan akan karya keselamatan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, tentu akan menimbulkan reaksi dalam diri kita berupa rasa syukur. Ya, kita percaya, kita bertobat, menyerahkan diri sepenuhnya kepada keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Dan pada akhirnya dari reaksi akan hal itu seharusnya membawa kita pada kesimpulan bahwa ya benar, Tuhan itu baik adanya. Tuhan itu juru selamat. Tuhan itu maha kasih. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita itu diampuni dan memiliki kehidupan yang kekal. Sehingga seharusnya tidak ada yang perlu untuk ditakuti atau diragukan dalam menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Melainkan bersukacita dan kita akan hidup sepadan dengan rasa syukur atas karya Tuhan. Karena kita telah menerima jaminan keselamatan dan mengalaminya dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu kalau mau jujur, kalau kita melihat dan merenungkan kembali akan perjalanan rohani di dalam Tuhan, kenyataannya bukankah banyak orang Kristen meski telah mengalami dan mempercayai akan kebangkitan Kristus, rupanya masih hidup dalam kekalahan dan tidak mengizinkan kuasa karya kebangkitan Kristus ada di dalam hidup mereka. Dan kalau mau diselidiki, masih saja ada kecenderungan manusia untuk mengandalkan diri sendiri, mempertahankan akan berhala-berhalanya sendiri untuk memuaskan hasrat mereka di dunia yang fana ini. Bapak Ibu, kebanyakan dari orang percaya berkata, ya saya percaya Tuhan, saya percaya dia bangkit, percaya pada jaminan hidup kekal, tetapi hidup seperti seakan hanya ada hari ini. Dunia yang fana ini seakan menjadi fokus utama di dalam kehidupan kita.
dan bukan mengejar pada kekekalan. Takut kematian, takut akan penderitaan. Sehingga pada akhirnya mengejar kesenangan duniawi yang tidak bisa membawa kita kepada kekekalan. Bahkan Bapak Ibu, kalau saya mau bertanya, ketika mendengar tema kebangkitan, apakah ini menjadi sesuatu yang appetite bagi kita? Sesuatu yang menggugah hasrat kita? Atau jangan-jangan kebangkitan Kristus, tema-tema kebangkitan Kristus hanya berhenti pada saat momen Paskah. Dan setelahnya selesai. Bapak Ibu, di sini rupanya ada kontradiksi antara sistem kepercayaan dan kehidupan sehari-hari kebanyakan orang. Orang tahu siapa Tuhan, tahu karya kebangkitannya sebatas teori pengetahuan semata, tetapi tidak menjadikannya sebagai milik pribadi untuk dihidupi dengan sungguh. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hal atau sikap serupa juga ditunjukkan oleh jemaat Korintus dalam bagian yang kita baca tadi Bapak Ibu. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang dikatakan percaya kepada Kristus dan karya kebangkitannya. Sebab mereka telah mendengar dari pemberitaan dan kesaksian para rasul. Dan itu dikatakan dalam ayat yang 11 yang 2 minggu lalu dibahas di tempat ini. Namun Bapak Ibu, meski demikian, di antara mereka rupanya masih menghidupi akan ajaran dualisme yang Yunani. Yang mempercayai bahwa materi tubuh itu jahat Bapak Ibu. Materi tubuh itu jahat dan biarlah dia binasa. Sedangkan jiwa atau roh itu baik. Sehingga bagi mereka kematian akan membebaskan yang baik dari yang jahat. Sehingga mengapa tubuh yang jahat masih perlu dalam kekekalan? Masih perlu dibangkitkan. Bagaimana mungkin sesuatu yang material dapat ada di dalam dunia roh dalam kekekalan nanti? Begitu pandangan mereka. Sehingga di sini mereka menolak dan mempertanyakan kebangkitan orang mati. Jelas Bapak Ibu, terhadap sikap mereka ini Paulus berkomentar dan ingin meluruskan kepada mereka. Bagi Paulus di sini ada inkonsistensi dalam menghidupi Injil yang diberitakan dan diterima oleh mereka. Adalah suatu ketidakmasuk akalan dengan pemikiran dan keyakinan jemaat Korintus di sini. Karena tidak mungkin mereka percaya kepada Kristus, percaya pada kebangkitannya, namun menolak atau menyangkali kebangkitan orang mati. Seperti yang ditekankan di dalam ayat yang ke-12. Kalau mereka percaya Kristus sungguh-sungguh dibangkitkan dari antara orang mati, seharusnya kebangkitan orang mati secara umum menjadi konsep yang seharusnya tidak sukar untuk mereka pahami dan terima, bukan Bapak Ibu? Tetapi yang terjadi tidak demikian. Dikatakan jelas bahwa mereka menolak. Dan bagi Paulus, dengan tindakan mereka, maka sebenarnya mereka pun menolak kebangkitan Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu, Paulus tegaskan di dalam bagiannya ini secara 2 kali. Di ayat yang ke-13 dan 16 Bapak Ibu, bahwa kalau demikian adanya maka Kristus jelas juga tidak dibangkitkan. Karena faktanya bahwa kebangkitan Kristus yang dipercayai, yang diberitakan tidak terjadi secara spiritual. Kebangkitan ini bukan hanya secara jiwa atau roh, tetapi tubuh. Sehingga kalau tidak ada kebangkitan tubuh, maka tidak ada kebangkitan orang mati. Logikanya masuk kan? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, tidak mempercayai akan hal itu, maka Kristus pun juga tidak bangkit. Karena Kristus bangkit secara tubuh. Dan Bapak Ibu, sehingga kalau tidak ada kebangkitan tubuh, tidak ada kebangkitan Kristus, maka hal ini jelas memberi dampak yang fatal, dikatakan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-19. Sangat fatal. Semuanya sia-sia Bapak Ibu. Kalau Kristus tidak bangkit, maka semuanya sia-sia. Baik pemberitaan para rasul maupun iman percaya orang-orang Kristen. Semua orang Kristen. Para rasul hanyalah menjadi pembual belaka Bapak Ibu. Pendusta di hadapan Tuhan. Segala upaya mereka sampai harus berkorban mati-matian
berhadapan dengan bahaya maut demi berita Injil, semuanya itu sia-sia. Bahkan hal yang paling mengerikan, kalau tidak ada kebangkitan Kristus, maka dosa tetap berkuasa dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Maka mereka yang telah mati dalam Kristus pun mengalami kematian yang sia-sia. Orang Kristen dikatakan orang yang paling malang karena menaruh pengharapan pada pribadi yang ternyata tidak bangkit. Nah Bapak Ibu, mengapa Paulus dalam bagian yang pertama 12-19 ini berargumentasi demikian, menekankan hal ini kepada jemaat di Korintus? Paulus mengangkat argumen kesia-siaan ini di hadapan jemaat Korintus sesungguhnya agar mereka gelisah, agar mereka sadar, agar mereka bisa melihat bahwa ini adalah masalah yang serius, masalah iman yang benar-benar perlu dipertanyakan dalam diri setiap mereka dan perlu untuk diperbaiki. Apakah mereka sudah sungguh-sungguh menaruh kepercayaan mereka kepada Kristus dan kebangkitannya? Nah Bapak Ibu, pertanyaan yang sama juga dipertanyakan kepada kita saat ini. Apakah kebangkitan Kristus sudah kita imani dengan sungguh? Apakah kebangkitan Kristus sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah selaras menghidupi hidup kita dengan iman kebangkitan yang kita terima dan kita percayai? Kalau iya Bapak Ibu, maka sudah seharusnya fokus kita terhadap dunia ini bukanlah menjadi yang terutama, bukan? Pengejaran-pengejaran akan hal yang fana dan sia-sia. Kesuksesan, kebanggaan diri, bukan lagi menjadi prioritas kita. Bapak Ibu ingat, bukan menjadi prioritas, bukan tidak boleh ya Bapak Ibu. Bukan lagi menjadi yang paling utama. Karena fokus kita, pikiran kita lebih ditujukan kepada kekekalan yang telah Tuhan sediakan, nyatakan bagi setiap kita. Sehingga kalau kita tidak mendapatkan akan apa yang menjadi pengejaran kita di dunia yang fana ini, kesuksesan, kebanggaan, maka kita tidak akan menjadi orang yang frustasi. Tidak akan menjadi orang yang hilang harapan. Apakah benar demikian Bapak Ibu dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, hal yang paling simpel untuk menguji apakah kita sudah sungguh-sungguh menghidupi akan karya kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Apakah fokus diri kita sudah sungguh-sungguh tertuju hanya kepada kekekalan, hanya kepada Tuhan. Paling simpel dan mungkin mainstream sekali disampaikan Bapak Ibu ya. Paling sederhana. Ketika kita mengawali hari kita, apa yang menjadi fokus perhatian kita? Apa Bapak Ibu? Apakah susunan menu makanan? Apakah daftar list meeting harus segera saya selesaikan hari ini? Ataukah paling pertama yang kita pikirkan adalah Tuhan? Tapi dikasih oleh Tuhan, biarlah apa yang boleh dinyatakan oleh Paulus dalam bagian firman Tuhan ini. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menggelisahkan diri kita. Menggelisahkan diri kita. Dan membawa kita kepada pertobatan. Jujur Bapak Ibu, ketika diberhadapkan dengan fakta kenyataan firman Tuhan dalam persiapan saya Bapak Ibu, saya gelisah. Saya gelisah. Dan kembali mengajak untuk mengingat apakah dalam perjalanan kehidupan saat ini jangan-jangan kekristenan hanya sebuah tempelan dalam kehidupan ini. Tapi bukan menjadi bagian part utama dalam kehidupan saya.
Karena Bapak Ibu, kita perlu untuk mikirkan hal ini. Kita perlu untuk mengadjust ulang bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena akan menjadi sia-sia iman kita kalau kita berlaku atau bersikap demikian. Rupanya iman kita masih tidak sungguh di hadapan Tuhan. Tapi dikasih oleh Tuhan setelah dengan argumentasinya yang mengajak agar jemaat Korintus memikirkan dan menyadari kembali cara keimanan mereka yang ternyata didapati bahwa mereka belum tepat ya, dan bahaya kesia-siaan yang mengancam jika terus mempertahankannya. Paulus di sini kemudian melanjutkan dengan memberikan argumentasi kebenaran akan kebangkitan Kristus. Bahkan dia juga menjelaskan akan hubungan kebangkitan Kristus dengan kebangkitan orang percaya. Serta apa yang akan terjadi dengan orang percaya ketika Kristus bangkit. Nah, di mana kebangkitan Kristus membawa kebenaran yang berharga, yakni jaminan keselamatan dan hidup kekal. Kekuatan bagi orang percaya dan berita penghiburan yang membawa pengharapan mulia bagi kita karena kita pun akan dibangkitkan. Perhatikan Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-20 dikatakan tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dalam bagian ini Bapak Ibu, Paulus menjelaskan betapa hebatnya kuasa kebangkitan. Kebangkitan Kristus bukanlah sebuah teori atau ide, melainkan sebuah fakta yang perlu benar-benar dimaknai dan diresponi dengan hidup yang selaras dengan kuasa kebangkitannya. Kebangkitan Kristus adalah sebuah demonstrasi kuasa Tuhan dan sebuah manifestasi kebangkitan bagi orang-orang percaya. Dalam ayat yang ke-20 di bagian B, Paulus menyebut Kristus sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah Bapak Ibu, kata sulung atau aparche seringkali merujuk kepada buah sulung dalam musim panen. Di mana buah sulung berarti tanda keberhasilan panen, dan dari buah sulung ini kemudian akan diikuti oleh munculnya buah-buah yang lain. Namun Bapak Ibu, sesuai dengan konteks 1 Korintus 15 ini, penyebutan kebangkitan Kristus sebagai buah sulung bukan sekedar kronologis bahwa Kristus yang pertama kemudian mengikuti yang lainnya yang meninggal kemudian bangkit ya Bapak Ibu. Karena kita tahu di dalam catatan Alkitab ya, kebangkitan orang mati tidak hanya Kristus ya, ada yang lainnya ya kan, ada Lazarus yang dibangkitkan ya, tapi berbeda dengan Kristus. Kalau mereka dibangkitkan dan kemudian mati lagi, tapi kalau Kristus dia dibangkitkan dan selama-lamanya. Nah jadi maksud ini melainkan mau menekankan bahwa Kristus itu sebagai pokok kebangkitan. Kebangkitannya menjamin atau menjadi jaminan bagi kebangkitan lainnya. Baik yang telah meninggal maupun yang akan meninggal. Jadi kebangkitannya merupakan permulaan dari kebangkitan semua orang percaya di segala tempat dan di segala abad. Nah Bapak Ibu, sebab sama seperti kematian masuk oleh satu orang yakni Adam. Karena kegagalannya tatkala memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sehingga dari tindakannya itu membawa akibat buruk yakni kematian. Bukan hanya bagi dirinya sendiri namun seluruh keturunan umat manusia. Nah begitupun juga melalui kebangkitan Kristus. Maka orang-orang yang berada di dalam Kristus pun akan menikmati kebangkitan yang puncaknya Bapak Ibu. Ya ini perlu ditekankan, yang puncaknya terjadi pada kedatangannya yang kedua kelak. Bukankah Bapak Ibu ini menjadi sebuah kebahagiaan bagi setiap kita? Melalui kebangkitan Kristus di antara orang mati, ada pengharapan serta jaminan kebangkitan dan hidup kekal bagi umatnya. Maka sudah seharusnya hal ini membuat kita orang-orang percaya seharusnya terus memotivasi hidup dalam suatu keyakinan yang pasti. Walaupun mungkin hal ini belum tergenapi saat ini karena kita masih berada dalam dunia ini. Namun tetap percaya
akan tiba saatnya di mana orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan untuk bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Maka sudah menjadi satu kebahagiaan bagi kita. Atau jangan-jangan karena masih lama kan. Kayaknya, nah mungkinlah saya besok langsung mati gitu kan. Sehingga pada akhirnya kita gak memikirkan. Jangan Bapak Ibu. Pikirkan dan bersukacitalah. Karena inilah jaminan yang diberikan bagi Tuhan kepada kita orang-orang percaya. Dan bukan hanya kebangkitan kita kelak dalam kemuliaan bersamanya yang akan dijamin Bapak Ibu oleh kebangkitan Kristus. Tetapi juga sekaligus menjadi permulaan dari pemulihan kerajaan Allah. Dan membawa hidup yang berkemenangan bagi setiap kita. Perhatikan Bapak Ibu dalam ayat yang ke-24 dikatakan kemudian tibalah saatnya yaitu waktu ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa kita sesudah ia membinasakan segala kerajaan, kekuasaan dan kekuatan. Nah Bapak Ibu dalam proses pemulihan kerajaan Allah Kristus yang bangkit pertama-tama akan menghancurkan segala kejahatan dan ketidakbenaran. Sebab betapapun baiknya berbagai hal dalam dunia ini, namun dunia ini penuh dengan kejahatan sebagai akibat dosa. Tapi heran ya banyak kita lebih mencintai dunia ya Bapak Ibu ya. Di mana kejatuhan, kejahatan, ketidakbenaran tetap ada, selalu ada. Dan itu selalu ada ketakutan dan kesedihan. Dan ini membuat kita manusia tidak berdaya. Namun ketika saatnya tiba, kedatangannya, Kristus yang bangkit itu akan menghancurkan segala otoritas kejahatan, kekuasaan dan kekuatan secara total Bapak Ibu. Dan berikutnya dikatakan secara khusus ya Bapak Ibu kalau kita melihat dalam 1 ayat 26 itu Paulus menulis musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut pun juga akan dikalahkan, akan dibuat tak berdaya, dibinasakan. Bukan hanya semua penguasa kejahatan yang tidak akan mungkin menggagalkan keselamatan kita Bapak Ibu. Tetapi maut pun bukan sebagai titik akhir bagi kita. Dan ini yang disampaikan oleh Paulus janji Tuhan ini adalah janji bukan kaleng-kaleng ya Bapak Ibu ya. Bukan hoax. Tapi ini adalah pasti. Kita lihat Bapak Ibu. Kata maut dibinasakan. Kata dibinasakan itu menggunakan bentuk present. Yang dimaksudkan untuk apa? Menekankan sebuah kepastian Bapak Ibu. Kepastian. Jadi tindakan kita ya. Segala kuasa maut itu secara total dihancurkan. Mungkin akan terjadi nanti ketika kedatangan yang kedua kali. Namun ini di suatu kepastian. Sudah dengan sejak saat ini kepastian itu telah digaranti oleh Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu hal ini jelas seharusnya membuat kita bergembira. Kita berbahagia. Sekarang ini kita mungkin masih takluk kepada kematian karena kita kan mengalami kematian. Tubuh kita masih bisa menjadi lemah dan sakit Bapak Ibu. Pada waktu kematian pun tubuh kita akan hancur di dalam tanah. Atau mungkin terbakar menjadi abu. Bahkan sekalipun di dunia ini kematian, dosa, iblis masih merajalela. Apakah ini berarti bahwa semua berkuasa atas kita? Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Seharusnya tidak membuat kita merasa takut. Apakah ini berarti bahwa semua berkuasa atas kita? Sama sekali tidak. Karena akan tiba saatnya semuanya akan mengalami penghancuran total pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan Dia pasti akan menaklukkan maut dan kita akan diberikan tubuh kebangkitan. Akhirnya Bapak Ibu setelah semuanya telah dikalahkan, kelak Kristus yang bangkit akan memulihkan kerajaan Allah. Ayat 28 berkata, dan apabila ia telah melakukan hal itu, maka ia sendiri, anak, akan menaklukkan dirinya di bawah dia,
yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Oleh karena itu dalam Kristus yang bangkit, Allah sekali lagi akan dianggap sebagai yang terutama dalam kehidupan umat kepunyaannya. Dalam Kristus yang bangkit, kerajaan Allah, surga yang hilang dipulihkan. Dalam Kristus yang bangkit, manusia kembali memperoleh hak istimewa untuk memasuki kerajaan Allah. Yaitu siapapun yang percaya kepada Kristus yang bangkit. Tidak ada lagi kematian atau ratapan atau tangisan ataupun rasa sakit. Karena kerajaan Allah akan dipulihkan sepenuhnya. Dan kita semua akan bersuka cita dalam kehidupan yang kekal. Dengan kebahagiaan, kasih dan kedamaian yang penuh Bapak Ibu. Untuk selama-lamanya. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa semuanya itu telah dan akan dipatahkan melalui peristiwa penebusan dan kemenangan yang sempurna atas maut melalui kebangkitan Yesus Kristus. Dan itu akan mencapai akan puncaknya Bapak Ibu, serta tergenapi pada kedatangannya yang kedua. Bapak Ibu, inilah seharusnya yang menjadi pengharapan sejati bagi kita, yang seharusnya kita pegang, yang seharusnya mendorong kita untuk semakin menghayati akan iman pada kebangkitan Kristus dalam menjalani hari-hari kita sebagai orang percaya sampai kedatangan yang kedua. Bapak Ibu, kedatangan yang kedua kita tidak tahu kapan itu terjadi. Namun kita masih melewati fase demi fase kehidupan. Namun kita telah dibekali dengan janji, jaminan akan kehidupan kelak. Dalam fase demi fase ini kita akan melewati berbagai macam hal. Kita mungkin akan menghadapi final akhir kematian kita, ya, kehidupan kita akan mati, kita akan tetap mengalami penderitaan. Namun ada jaminan bahwa itu semua akan dipatahkan dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Sehingga untuk apa lagi kita terlalu berfokus dengan dunia ini. Mari biarlah kita membawa kehidupan kita. Dalam menjalani kehidupan kita. Fokus kita adalah kekekalan. Ada janji jaminan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Bapak Ibu, kalau kita mau pilih, ini pertanyaan yang selalu saya lontarkan kepada teman-teman ketika berbicara. Ketika dalam keadaan penderitaan mereka sharing, aku bilang gini, teman-teman, ya saya sebagai manusia ketika hidup dalam dunia ini, ya kita akan menemui akan hal ini. Namun pertanyaannya yang seharusnya menjadi kekuatan pengharapan setiap kita, lebih baik kita mengalami kebahagiaan dalam dunia ini dan kemudian kita binasa, ataukah kita menjalani ini semua, namun ada kekekalan, ada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan yang menjadi kekuatan dan jaminan kita. Lebih pilih mana Bapak Ibu? Kita nikmati, kejar semua dunia ini yang begitu fana ini, tapi akan berakhir. Atau kita kejar sesuatu yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah matinya itu Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita hidupi akan pengharapan ini. Dan untuk itu Bapak Ibu, di akhir teks ini, Paulus mengingatkan kita, jalani saat penantian dalam hidup ini dengan benar dan janganlah sesat. Berfokuslah pada kekekalan dengan senantiasa mencari hadirat Tuhan. Jaga hati dan pikiran kita dengan berhati-hatilah terhadap pergaulan yang buruk. Sadarlah dan berhentilah berbuat dosa. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang pada saat ini boleh Engkau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih karena dalam perjalanan kehidupan kami, Engkau terus bersama dengan kami. Dan terlebih mengingatkan kami akan kebangkitan,
akan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan melalui firman ini kami kembali memproyeksikan akan kehidupan kami kepada Engkau. Yang mungkin selama ini Tuhan ada banyak hal yang kami perbuat, banyak hal yang kami pikirkan, namun bukan Engkau, tapi dunia yang fana ini. Ampuni kami ya Tuhan, dan kami terus bergantung kepadamu. Pimpin kami dan arahkan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menolong setiap kita.